Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ibu Elsa Dewi Saputri. Hari ini kita akan belajar mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, sebelumnya kalian siapkan dulu peralatan tulis untuk mencatat hal-hal penting terkait materi yang akan Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Dalam video kemarin sudah dijelaskan mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, dasar negara digunakan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Pemerintah dalam menyelenggarakan ketatanegaraan negara berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Jadi, berdasar kepada lanjutannya ialah bunyi kalimat Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat sudah dijelaskan bahwa dasar negara Indonesia ialah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi, jika sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan, namun jika sebagai pandangan hidup bangsa digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bangsa di dunia ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, maka sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa adanya pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Jadi, sebuah negara memerlukan pandangan hidup. Pandangan hidup yang digunakan bangsa Indonesia ialah Pancasila. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan sila kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Jadi, sila pertama akan melandasi sila-sila selanjutnya. Maksud sila pertama akan melandasi sila-sila selanjutnya ialah pada bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mencakup tentang agama. Kemudian antara sila 1 dan sila kedua ada kaitannya,
Sila kedua bunyinya ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Agama mengajarkan kita untuk menghormati antar sesama umat manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, manfaat dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa antara lain: 1. Mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Artinya, ideologi dapat meminimalkan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan simbol-simbol atau semboyan tertentu. 2. Menjadi sumber motivasi. Artinya, ideologi dapat memberi motivasi kepada seseorang, kelompok orang, atau masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan dan ide-idenya dalam kehidupan nyata. 3. Menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi itu sendiri, serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya. Demikian